Artinya ibadat akan menjadi sia-sia bila diisi perut dengan makanan yang haram. Han getuang oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Manhaj Sawih kaitan dengan masalah kalam ulama dan kalam arifin berkaitan dengan wara'a dan posisinya wara'a dari tinjauan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslusani, ini satu pasal yang kedua. Fi ta'ifatin min kalamil ulama wal arifin. Pada satu kelompok daripada kalam ulama dan kalam arifin fil wara'i, pada pembahasan wara' wa makanatihi minad din, dan kedudukannya wara', posisinya wara' dari tinjauan agama. An Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, diambilkan daripada Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah anu daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, meridai oleh Allah daripada keduanya Abdullah dan Umar. Qala, berkata ianya Abdullah bin Umar, lau sallaitum, seandainya engkau salat, hatta takunu kal hanaya, sehingga jadilah engkau itu seperti lingkaran gapura. Wasumtum, dan engkau berpuasa, hatta takunu kal autar, sehingga jadilah engkau itu seperti tali busur. Lam taqabbalillahu dzalika minkum, tidak menerima oleh Allah akan demikian ibadat daripada kamu, illa biwara'in hajizin, melainkan dengan wara' hajid yang menjaganya. Menyegedanyo hana wara'a tunggu, baik daripada hal yang haram ataupun daripada hal yang syubhat. Nyandak yakin tata semayang gepegah li Abdullah bin Umar, dumna tingkat yakin gara-gara le rakaat tapi buat le rukuk cikok urung kalage lingkaran gapuranyan ka cikok urung. Hanjut le tapi tepat ka cikok. Nyandup le tapi buat semayang. Oh wate tak puasa tengku kalipih badan kapi juut kalage talo busur. Talo yang terpakai bak panah nyandup halu ka tubuh karena le tak puasa. Tapi han getuang sembayangnya, han terima puasa tersebut, menyeprut getanyo hana terjaga. Artinya ibadat akan menjadi sia-sia bila diisi perut dengan makanan yang haram. Han getuang oleh Allah. Nyandek tetat pijut. Wa qala al-Imamul Muhammad al-Baqir, berkata oleh Imam Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu, pernah pegah li Muhammad al-Baqir cucu Sayyidina Ali, ma min ibadatin afdalu min iffati botonen wa farjin, tidak daripada ibadat yang paling istimewa daripada ifah menjaga perut dan menjaga kemaluan.
Ibadat yang paling istimewa dah, buat taat yang paling istimewa untuk nampakkan tanyo patuh ke Allah dah. Perut tak sampai bertegah-tegah dengan makanan yang halal. Kemaluan tak sampai dengan yang halal. Yang menyebahasa gasabek sampai asai kamu sampai perut kajut. Menyebab surah farad urinang asal kamu sampai kemaluan kajun ngan pur sampai home baik menang. Maka ibadat yang paling istimewa jaga lubang perut terisi dengan makanan yang haram, jaga lubang kemaluan terisi dengan kemaluan yang halal. Wa an ba'dil arifin, diambil daripada perkataan sebahagian ulama arif. Apa kata beliau? Ma qata'al khalqa anil haqqi wa akhrajahum min dairatil wilayati illa adamon taftishihim an hadhil luqmah. Tidak jauh ia makhluk daripada Allah dan terusir dan mengusir ianya Allah akan mereka makhluk daripada lingkaran wali, melainkan tidak memeriksa mereka daripada ini suapan. Penyebab ji'uh gedanyongan Allah walau le ibadat. Penyebab hanruh getanyo lam kelompok wali Allah karena hana hati-hati retsago makanan yang terculuk lembabah. Maka kehati-hatian, makna pariksa kehati-hatian dalam memasukkan makanan dalam mulut yang merupakan salah satu bentuk wara'ah. Jadi menyehana jelas dasar daripada makanan handa pajiu. Maka cerita-cerita untuk ukur baik para sahabat ataupun para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang gepulah tanda di Allah bak tubuh urangnya menyertakedi yang gematnya makanan syubhat, maka mudat-dat anak jarau urat gatnya goyang yang gebi saboh tanda li Allah kepada hamba tersebut bahawa makanannya syubhat. Anggap aja ruk tingkatnya. Nah yang kadang-kadang gebi li Allah wate makanan kalam babah, maka dafa suum terasa. Karena terasa dafa suum guulai makanan tersebut. Anggap aja berarti nya syubhat. Ruk tingkatnya dulu. Bahkan pernah terjadi Sayyidina Abu Bakar bakwate dihidang nasi drawalamit milik Abu Bakar, kerjaannya menyiapkan makanan kepada beliau. Bak sabah urang ketika dihidang makanan gepajuk laju li Abu Bakar. Itanyang lilamnya tersebut biasa drawan hai tuan segala menepajuk makanan tanyang balun pane makanannya. Pakon uronyo hanruh mentanyang. Gejawab li Abu Bakar karena dia belum datang. Lalu ketanya li Abu Bakar dia kepajuh. Tema makanannya pane ditanya bak labit. Ijawab li labit tersebut menawa hai tuan. Bak jamun jahiliyah uraji pernah lon lewati sabuh kaum tengah kenang penyakit. Lon je jampi-jampi je perdukunan. Gara-gara lon raja hawaknya ngan jampi-jampi kapuleh. Imu janji ngalon asai long lewat rat gampung awaknya menyenapui ibi kanduri ibi kebetulan bak wate lonjak kena bak adrawana roh lon lewati kaum tersebut tengah hipegat pesta ikan lalok ihoi ijuk sabotan lam makanan karena lonjak kena kakelumba kedrawana ju bak wate gedepa li Abu Bakar hasil daripada jampi-jampi ujrah ataupun bayaran daripada perdukunan
Gutula anu jara oleh Abu Bakar lam babah, geulak geusahakan butuh ulak balik makanan. Hai teh kai tebit iya mata ikut dalam ayat tersebut. Hai tebit makanan kecuali nejebi. Iya. Belakai iya sabah baskom gejep tu punuh perut, go ulak sampai habis. Ya, negala nyanduk gejaga draw. Padahal menyalah hukum fiqh apa ya uleng. Yang kenyan tanda urung wara'ah. Lah hukum fiqh be ile ta pegah makanan subhat mein haram hana payah uleh mesti kata pajuh bui ataupun siasai hana tede puwa hana payah uleh tema babah ka menaji geyo lok babah ngan ia jampu melehap ngan ia keruh le ta lok babah siga nam gatuk ngan ia deh kame rezeki mudeng pajuh sia bui siga bah hana wajib boleh. Maka pakon Abu Bakar geulek hinan ke pertanda wara'ah kehati-hatian terisi perut dengan makanan yang diragukan nyanduk tingkat. Bahkan dalam riwayat Amirul Mukminin yaitu Abdul Aziz Sirah Khalifah bakwate baitil mal tengah isukat-sukat minyak wangi, minyak miski, minyak kasturi ini bagi kepada fakir miskin. Getup hidung tu. Tanya orang lain, pakai getup hidung. Hai karena manfaat daripada minyak wangi adalah mencium baunya. Nyok kena teralon milik daripada fakir dan miskin. Getup hidung tu. Beroh gecum karena kan milik. Minyak jadi orang nyok pluk minyak wangi kena. Negala nyanduk wara'ah gitu. Wa qala Sahal ona bacut wa kana Ibrahim bin Adham dan berkatalah Ibrahim bin Adham yaqulu apa kata beliau atib mat'amaka wa ma'alaika alla taqumal laila wa la tasumman nahar perbaiki olehmu akan makanan engkau dan tidak terbeban di atas engkau bahwa tidak engkau bangun akan malam dan tidak engkau berpuasa akan siang. Ya, negala. Artinya yang perlu genuk pegah, yang paling utama adalah asal perut. Terangkat hamba Allah menjadi wali Allah umumnya dengan sebab menjaga asal perut. Kan dengan le semayang malam, kan dengan le puasa wakon. Banyak para ulama-ulama, urung-urung arif yang diangkat di Allah menjadi aulia karena asal perut dijaga. Kan ngeloi badat. Ya, negara. Wa qala Sahal bin Abdullah. Berkata Sahal bin Abdullah, "Malam yakun mat'amuhu minal halal, lam yukshaf an qalbihil hijab." Siapa saja yang tidak adalah makanannya daripada halal, tidak dibukakan daripada hatinya akan hijab. Pakon legetanyo hantihah mata hati. Sehingga handuh takalan perkara yang halu-halu. Hanjut tak kemalan loh mahfud. Pakon karena sebab ditutupi oleh makanan yang hana betul. Karena makanan le haram, makanan le subhat, maka han gesingkap hijab di Allah sehingga mata hati kita buta. Hande sapu. Beile yang giu alam malakut yaitu aras, kursi yang iku hande kalau le mata hati. Ya, ni kan. Kebukti tak yang tengah tak baca nampak. Hai lup le mata hati. Awal sebab pakon yang kemakan awal sebab pakon yang kemakanan terhijab dengan sebab makanan hana jelas. Wa tasara'at ilaihi al-uqubat dan cepat kepadanya seseorang oleh siksaan-siksaan di dalam dunia. Le siksaan-siksaan dengan penyebab dasar asal perut.
Siksa yang paling raya dalam dunia tengkukan banjir, tengkukan tsunami. Kan? Tak siksa yang paling raya dalam dunia hati katanya hana ketenangan. Yang siksa paling raya tu. Harta tu le, tapi ketenangan jiwa hana. Susah, gelisah. Hanteng taih. Tinggal teko mata teko icung. Tinggal teko honda teko ipu peluang. Gelisah. Rumah tu tadi teko icok igok. Serba susah. Al-yang tahlam azab dengan sebab makan yang haram tah azab idonya yang disegerakan. Han ruh getanyo dalam hamba yang berbuat kebaikan. Yang azab paling raya tu. Han merempak minnah Allah anugerah. Han tegrak lah juga getanyo dalam pokok ibadat. Gehan badan tu dulu. Berat urang paksa bengeh tu kok. Ini musibah paling raya tu. Makanya rezeki yang terbesar di dalam dunia nyata roh getanyo dalam ahli kebaikan. Ini rezeki paling raya tu. Karena rezekinya tidak terbagi. Punya harta terbagi tu ikap pina kurang maksiat pigobi. Tapi roh getanyo dalam golongan hamba taat ikap hai rempa katanya tu. Roh getanyo dalam golongan hamba taat urang maksiat hana merempa katanya. Maka rezeki terbesar itulah. Sehingga di antara hikmah sembahyang duha mudah rezeki. Nyen beda pekele getanyo kaya harta. Gepuruh getanyo senantiasa buat sembahyang duha yang kejar rezeki paling raya. Kata gerak getanyo dalam buat duha nyen rezeki terbesar. Karena hana terbagi ngurul wala tanfa'uhu salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuh, dan tidak bermanfaat akannya oleh salatnya dan oleh puasanya dan oleh sedekahnya. Nyane menyaharta haram saho hanya dah pakai. Tapi ramai si urang galak ke harta haram kan. Saho hanya dah pakai. Tapajo han geterimong sembahyang, han getuang puasa, tamu sedekah bahkan merempak dosa. Wate mati anaknya hanjir icok harta tersebut karena harta haram tidak diwarisi. Serba masalah. Tablau publau geanggap walau kata bayi golong tabayu, maka tetap hukuman turo akhirat. Karena tabayu kon ngan milik. Serba masalah. Wa innama hajabul qalbi anil malakuti bisuil mat'am, dan hanya saja terhijab hati daripada alam malakut itu dengan sebab buruk makanan. Maka han gebuka mata hati getanya oleh Allah sehingga dia takalan alam-alam malakut. Jadi alam malakut dia tahu kalam Allah, dia tahu legetanya aras, kursi, lauh mahfuz. Pakan handuh nyan mandung terhijab dengan sebab makanan di hana jelah. Dia ilung baca salah. Urung baca santu sing enron. Sama sing mandung. Makanan kamu tulis dah baca ni katanya. Kan artinya urung baca kadu tatatan si. Jadi penyebab dasar ni katanya handuh alam malakut hana kasyaf. Bahkan hana kasyaf katanya. Yang kedua sebab terhalang dengan makanan dulu. Maka asal muasal jut ku urang maksiat atau jut ku urang taat berawal dari makanan. Jut ku urang taat karena makanan baik. Jut ku urang maksiat karena makanan tidak baik. Nyentruk ba anu saleh dan hana saleh hinan dasar. Bibit jih dasar dari makanan pula. Ya ni kala. Dikarenakan makanan tersebut je ke darah. Darah je ke nutfah je ke mani, maka maninya berawal dari makanan tu, dari makanan halalkah ataupun dari makanan haramkah. Menyat nutfah tersebut berasal dari makanan haram, nyandak tabi kedudo makanan yang halal hanjat cili kana saleh. Sering lembuh contoh tungku karena yang tak pula legetanyo bibit bakjau tungku anu jauh tak pula. Nyan dak got tabuh pupuk anu jok mutuah nyan hai timoh je ke bak rumah tu.